Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arya Putra Kolopaking dengan NIM akhir 110 dari kelompok 16 pada praktikum PPM. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan pada modul 5, yaitu analisis kapabilitas proses dan Six Sigma. Untuk shift-nya itu shift 1. Lalu di sini tuh ada dua soal. Soal pertama itu PT Pharmacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Volume sirup dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu sebesar 100 plus minus 1,5 ml. Untuk menjaga konsistensi mutu, tim quality control mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Berikut merupakan data hasil pengukuran dari volume sirup obat batuk. Lalu itu lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Untuk pengerjaan di soal ini kita menggunakan software RStudio. Yang pertama itu kita tuh mengaktifkan package dulu, yaitu library readXL dan library QCC, dikarenakan kita sudah menginstal library readXL sama QCC. Nah, bila sudah seperti itu maka sudah diaktifkan. Setelah itu kita mengimport data dari file Excel yang sudah dibuat dengan tabel seperti yang ada pada soal. Untuk ini kita langsung dua soal saja. Nah, lalu di soal pertama itu informasi datanya tuh untuk USL itu 100 plus minus 1,5. Nah, di sini LSL-nya itu 100 minus 1,5. Makanya ditulisnya seperti ini karena di soal tadi plus minus. Nah, informasi datanya sudah kita run. Setelah itu kita menghilangkan kolom subgrupnya. Setelah menghilangkan kolom subgrupnya, kita melakukan uji kenormalan. Uji kenormalan menggunakan Shapiro test. Nah, untuk uji kenormalan pada Shapiro test itu untuk W-nya itu 0,98, lalu P-nya itu 0,35. Setelah itu kita akan membuat peta kendali dengan menggunakan QCC. Nah, untuk peta kendali dengan QCC, maka hasilnya akan seperti ini gambarnya. X bar P chartnya itu. Nah, di sini tuh kita melihat Q peta kendali ininya, maka X bar chart PT Pharmacare-nya itu bisa kita lihat di situ. Setelah itu kita menghilangkan kapabilitas prosesnya seperti ini, maka akan kayak begini. Untuk CP value-nya itu 1,460 sampai ke 2,5% 1,279. Lalu untuk 97,5%-nya itu 1,642. Lalu ke bawahnya juga seperti itu. Lalu untuk XP-nya itu lebih kecil dari LSL 0%, lalu XP-nya itu lebih besar daripada USL. Nah, lalu untuk soal nomor 2, kita akan membaca soalnya lagi. PT Lulupak adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Untuk menjaga konsistensi mutu produk, perusahaan melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma. Selama bulan Mei 2025, tim Quality Control melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut terhadap produk tas ransel. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical top quality atau CTQ, yaitu tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo miring. Berikut merupakan tabel data hasil inspeksi hariannya. Dan berdasarkan nilai hasil inspeksi tersebut, maka tentukanlah itu nilai DPU, defects per unitnya, lalu DPO, defects per opportunity, lalu DPMO, defects per million opportunity. Lalu setelah itu kita mencari level sigma dari proses produksinya. Setelah itu jelaskan hasil analisis sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, di soal kedua itu kita pertama mengaktifkan package dulu untuk library stats-nya. Setelah itu kita mengaktifkan DPO-nya dulu. Setelah itu kita mengaktifkan DPO-nya. Setelah itu kita menghitung DPMO dengan dikali 1 juta karena defect per 1 million opportunity. Setelah itu kita menghitung level sigma-nya. Menghitung level sigma-nya itu ditambah dengan 1,5. Setelah itu kita membuat summary-nya. Di summary itu kita hasil dari Six Sigma-nya. Nah, maka akan seperti ini.
DPU-nya itu adalah 0,03, DPU-nya itu 0,01, satu DPMO-nya itu 8.175,56, setelah itu level sigma-nya itu 2,34. Nah, bila sudah selesai, maka kedua soal tadi sudah terjawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.